kebendaan, semuanya cari kebendaan. Ini digiring hidup manusia di zaman ini seperti robot. Seperti apa? Hanya menghasilkan saja. Enggak, tolak ukur bahagia manusia pada saat ini adalah semakin banyaknya penghasilan. Maka apa bedanya kita dengan robot? Hidup mereka itu program, jam sekian, hasil sekian. Sehingga tubuh manusia pun dibuat seperti robot. Hilang ini ganti ini, hilang ini ganti ini. Maka sadarlah bahwa sekarang itu zaman maka barang siapa yang iman yang tidak kuat, maka tabi walah dia akan ikut dajjal semua. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena di sini dalam hadis ini mengatakan la yanfa'u nafsan imanuha, tidak lagi berguna imannya. Walaupun kita beri mereka semangat, berita tidak akan berguna. Lam takun amat min qablu, kecuali memang pada awalnya imannya udah kuat. Atau imannya belum kuat, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia ada usaha untuk memperbaiki. Kalau tidak ada, wassalam. Maka mereka akan berbondong-bondong mengikuti dah. Sekarang cek, bisa kita melakukan survei. Tanya kepada orang, siapa yang orang sukses? Selalu orang sukses itu ukurannya gelar, rumah bagus, penghasilan banyak. Padahal orang itu yang hidup seperti itu belum tentu mengalami ketenangan dalam hidup. Maka orang sukses itu menurut mayoritas sekarang orang yang paling banyak ikut dajjal. Orang tidak suka sekarang karena paham ateis, tapi realitanya hidupnya kayak ateis. Apa itu? Ukuran hidupnya materialis, kebendaan saja. Apa bedanya dengan orang-orang yang materialistis, orang ateis? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba renungkan dalam diri kita ini. Orang yang kita anggap sukses, kita anggap berhasil, mayoritas kita ini pun sama. Orang yang mampu buat rumah bagus, mampu berpenghasilan bagus, maka orang seperti itu dia akan pasti jadi pengikut dajjal. Pasti itu, bukan ada keraguan lagi. Kenapa? Karena besok dajjal itu akan menggelarkan suprah untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingan nafsunya. Maka 4 perkara yang menjadi pengikut dajjal. Pertama, orang yang selalu mengagumi politik. Jadi sedikit-dikit selalu orientasinya politik. Sehingga agama pun dijual-jual. Yang kedua, orientasinya ekonomi. Bagaimana ekonomi. Yang ketiga, orientasinya teknologi canggih. Yang keempat, orang yang berafiliasi kepada ilmu kejayaan. Nah, ini kalau ada dalam diri kita seperti ini, pastikan dirinya akan ikut dajjal. Karena yang punya teknologi siapa? Dajjal. Yang memegang ekonomi pada zaman Mulkan Jabriyah itu adalah dajjal. Yang memegang politik adalah dajjal. Yang menguasai ilmu perjinan, ilmu mistis, ilmu kesaktian adalah dajjal. Dari antek-anteknya ada kalangan jin. Maka orang beriman cuma punya satu saja, iman. Tidak ada ilmu lain, ilmu iman. Yang mana ketika orang ada dalam hatinya iman, maka tidak ada satu pun makhluk yang mampu mengalahkannya. Yaitu apa? Laisa 'alaihimus sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menguasai orang-orang beriman. Yang mana orang beriman itu tawakal sempurna kepada Rabb mereka. Maka tidak lagi terkesan dengan kedikjayaan orang begoin emas, orang yang datangin benda-benda gaib. Itu perbuatan jin semua. Orang bisa sakti mandraguna, tak ada. Itu perbuatan jin semua. Maka sekarang ini akan semakin banyak itu. Orang kampung bangga dengan ilmu kedikjayaan, orang kota bangga dengan ekonomi dan politik. Maka kalau ada dalam diri kita seperti ini, berarti kita semua akan jadi muridnya bangga dengan ekonomi, karena besok
orang beriman tidak ada punya apa-apa. Bahkan sesuap nasi orang beriman tidak punya. Tidak akan punya karena semuanya dikuasai mereka. Orang beriman makan pakai apa? Makan pakai iman. Karena yang membuat lapar siapa? Allah. Yang membuat kenyang juga Allah. Allah mampu mendatangkan makhluk yang namanya lapar. Allah juga mampu menghilangkan makhluk yang namanya lapar. Jadi iman kita seperti itu. Dan akan datang masa. Nah sekarang ini Waalaikumsalam. harta yang paling baik di akhir zaman ini harta syubhat. Niki bagus. Harta yang paling baik di akhir zaman ini harta syubhat. Kenapa dikatakan harta paling baik syubhat? Karena mayoritas haram semua. Nah, tanya dalam sendiri dalam kerja proyek, nintau mana nekong. Saya jadi proyek akan batu akan semen. Nah, sa jari guru setelah macam-macam, masya Allah. Sa jari tuan guru setelah macam-macam. Harta paling halalnya adalah harta syubhat. Maka sekarang makan itu bukan karena mau, makan karena darurat saja. Makan karena karena saking tidak adanya halal. Kenapa sekarang? Karena lamu milih ini. Saya sak milih becak dari wali. Walaupun amalnya sedikit, tahajud sedikit, enggak, sedikit boleh. Ndar amal berat. Jaga makan 40 hari. Man akal halal arba'ina yauman nawarallahu qulubahu wa ta'ilman bighairi wasnatin. Nah, barang siapa yang mampu jaga makannya 40 hari 40 malam, tidak ada syubhat, tidak ada haram, maka kes dapat ilmu dari langit. Nah, jadi besok ini orang beriman mengatakan lapar bukan karena tidak makan, tapi lapar karena dikasih lapar Allah. Maka Allah sendiri yang paham cara menyelesaikan makhluk sama lapar. Terserah Allah. Mau selesai dengan cara makan, itu terserah Allah. Mau selesai dengan cara tidak makan juga terserah Allah. Karena ada makhluk Allah yang tidak makan. Ada makhluk Allah tidak makan. Nah, di kalangan manusia ada. Sehingga kata guru dulu, sekarang ini orang-orang banyak tidak ditolong Allah. Kenapa? Baru tidak sarapan sekali udah demam katanya. Kalau orang ditolong Allah itu walaupun makan 40 hari nggak lapar-lapar. Kenapa? Ditolong Allah. Jadi ini orang beriman besok ketika dominasi ekonomi, dominasi politik, semua teknologi dikuasai Dajjal, maka orang beriman tidak lagi makan sebagaimana makannya orang maju, tapi makan dengan kalimat zikir, tahmid dan tahlil. Nah sekarang ini makanya kita makan darurat saja, sehingga kurangi, semua dikurangi, makan dikurangi, pikir kebenaran semua dikurangi. Karena semakin banyak masuk perkara syubhat dalam hati kita, itulah yang menyebabkan mata batin kita tertutup. Sekecil apapun barang syubhat, barang haram masuk dalam tubuh kita, itu yang menghalangi kita memandang daripada Dajjal, memandang daripada kebesaran Allah, dan memandang menutup sinyal Imam Mahdi. Nah, jadi kita akan ketemu semua ini. Dan ketemu Imam Mahdi, ketemu Dajjal. Cuma mampu tak menangkap gelombangnya itu? Mampu tak menangkap gelombang sinyal Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi besok datang sinyalnya tidak menggunakan HP, tidak menggunakan WA, tidak menggunakan siaran di speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekarang Imam Mahdi udah dibayar, silahkan berangkat. Narak kan teman. Ya semua melalui gelombang maka sering saya buka mata batinnya, buka lalu karena apa? Jangan terlalu saat sekarang ini
terfokus kehidupannya dengan materialistis. Karena tanpa dimau semua benda-benda itu akan datang. Tanpa diminta dapat diinginkan. Karena mereka mau berkhidmat kepada orang taat kepada Allah. Maka kemarin kan sudah diminta latihan zikir nafas supaya terkontrol hidupnya. Nah, kemarin kan karena kita ini mau libur, karena berhubung kita mau keluar juga. Nah, latihan besok selama kita keluar latihan di rumah. Latihan zikir nafas supaya terkontrol hidupnya. Tarik nafas Allahu keluar. Tarik nafas Allahu, nanti dengan cahaya zikir itu maka kita nampak semuanya. Karena zikir itu punya nur yang mampu memperlihatkan alam semesta ini. Nah, caranya tarik nafas Allah, keluar Allahu, terus coba tes di atas jam 12. Nanti lihat apa yang terjadi. Saksikan sendiri kehebatan Allah di situ. Nah, di atas jam 12 waktu tahajud sudah. Nah, sebanyak-banyak awali dengan Al-Fatihah, kemudian kepada Rasulullah, kepada Maulana Syekh, para wali, kemudian ayat kursi. Nah, nanti karena supaya ketika gelombang kita sama semua, berarti berita yang kita terima sama. Berarti ketika kita menerima berita sama, saatnya kita berangkat. Nah, misalnya berita ini semua sama kan? Karena berita yang Allah kirimkan ketika waktunya akan sama semua. Gelombangnya sama. Karena ruhul mu'minin kajunudin mujannadah. Ruh orang beriman tuh seperti satu komando. Berarti komandonya sama, kita berangkat. Tidak ada lagi pilihan lain, berangkat. Kemana? Untuk bertemu mursyid yang terakhir itu Imam Al-Mahdi. Kapan tuh? Dalam waktu dekat. Maka satukan gelombang. Perbanyak begadang malam-malam, percepat tidur jam 12 malam terus sampai bawah. Kita usahakan semampunya bangun malam, zikir, wirid, tadabbur. Nanti Allah akan kirim pasukannya memberitahukan, sebulan waktunya kamu berangkat sekarang. Kamu sudah ditunggu dengan pasukan yang lain. Nah, kita akan berangkat dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi bayangkan pakai apa. Nanti disitulah kita gunakan ilmu Allah. Kita berkumpul dengan satu komando dengan menggunakan apa? Surah batin. Semua kumpul, kita akan berangkat. Nah, tapi kalau masih ketergantungan pakai HP, tidak mungkin. Tidak mungkin kita telepon, ayo di mana nih kita kumpul nih? Al-Mahdi udah nunggu, tidak bisa. Nah, makanya melalui Syekh Al-Mizid, salawatullahi alal mahdi al-hadin nasi ila minhadi. Banyak salawat kirim salam kepada Al-Mahdi yang menggiring manusia menuju an-nahdi minhajun nubuwah. Dalam hizib itu. Ya, cuma sekarang nih terlalu banyak batin kita ini tercampur dengan gelap. Satu maksiat kita buat, satu gelap di hati. Satu maksiat kita buat, gelap di hati. Itulah yang menghalang kita memandang daripada sinyal-sinyal Allah yang datang, yang menutup baca-baca kita sehingga tidak mampu mengenal Dajjal yang datang. Pada darun. Nah, kalau mau belajar sebisa mungkin, insya Allah. Karena kalau sudah datang tak berguna lagi iman. Tidak milih ngaji, tidak mengaji. Tidak milih iman dan berguna. Karena semuanya akan sibuk dengan urusan. Saat petani sibuk petani, saat pedagang sibuk berdagang, saat pegawai sibuk pegawai, tiba-tiba kiamat datang. Demi tebaran dengan aduh masih laik. Padahal gelombang gaib udah geger sekarang. Gelombang orang beriman udah geger, semua udah geger. Cuma sekarang ini mampu tidak menyimbangkan akal kita, batin kita, memandang daripada sinyal-sinyal Allah yang Allah kirim. Langit sudah kirim sinyal, bumi sudah kirim sinyal, makhluk-makhluk gaib sudah kirim sinyal. Tapi kenapa belum kita ngerti bahwa saat ini pasukan-pasukan Dajjal sudah berkeliaran, sehingga orang-orang beriman nih sekarang nih
Kalau dia tidak bisa diganggu imannya, diganggu fisiknya, sakit. Lamun dia tahu dia sakit, anak dia sakit. Lamun dia anak keluar ada saya kempi, adin dia konsentrasi jub Allah. Nah, namun masalah kan tahu konsentrasi cak nenek. Sembahyang dia konsentrasi, zikir dia konsentrasi, salat konsentrasi. Itulah yang mereka inginkan. Mereka tidak menginginkan harta kita, tidak menginginkan kerjaan kita, yang mereka inginkan iman kita. Lamun wahiman tercabut, menang. Berarti arah kancing ke neraka. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina gharabat asy-syams. Telah berkata Abu Dzar, telah berkata Rasulullah ketika tenggelam matahari. Ada dari aina tazhabu hazihi? Kalian apa kalian tahu kemana matahari ini pergi? Qultu, aku mengatakan, kata Abu Dzar, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah yang maha mengetahui. Qala innaha tazhabu hatta tasjuda tahta arsy. Setiap matahari itu tenggelam, dia bersujud di bawah arsy-Nya Allah. Fatasta'zinu fa yu'zinuha, maka setiap diterbit minta izin, ya Allah, saya mau terbit, maka dia terbit. Fa yushiku an tasjuda, maka hampir-hampir dia akan tetap sujud. Wala yaqbalu minha, dan tidak diterima darinya. Fatasta'zinu fa la yu'zinuha, maka dia minta izin, maka tidak diizinkan padanya. Yaqulaha irji'i min haitsu ji'ti. Masya Allah. Sekarang pada saat itu diminta, wahai matahari, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Fad'u min maghribiha, maka terbitlah matahari dari tempat tenggelamnya. Fadzalika qauluhu wasyamsu tajri li mustaqarril laha mustaqarruha tahta arsy. Maka matahari mengalir di bawah ketetapannya. Maka matahari ini dua maksudnya. Matahari bimakna zon, matahari bimakna qat'i. Matahari bimakna zon ini artinya bukan matahari yang ini. Matahari yang sebenarnya adalah nur Islam. Islam, amalan Islam. Bahwa biasanya yang kita lihat sebelumnya bahwa matahari Islam itu kuat di wilayah timur, mulai dari Arab sampai ke Indonesia wilayah timur. Tapi di akhir zaman Islam itu tenggelam di timur, terbit di barat. Orang-orang timur berbondong-bondong meninggalkan Islam, sedangkan orang-orang barat berbondong-bondong memeluk Islam. Apabila itu sudah terjadi, berarti sebentar lagi akan dihancurkan Allah. Apa itu? Yusiful masyriq, Allah akan tenggelamkan wilayah timur. Tenggelamkan dengan apa? Bukan tenggelam dengan bencana saja. Tenggelam dengan kemaksiatan, tenggelam dengan kesibukan dunia, tenggelam dengan politik, teknologi, semua tenggelam. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang timur berbondong-bondong jadi kafir tanpa sadar. Apa maksudnya jadi kafir tanpa sadar? Mereka hobinya menurut orang kafir. Sekarang anak muda hobinya K-pop. Amalan orang kafir, budaya orang kafir. Orang tua hobinya perkara-perkara yang sia-sia. Wah, ikut dajjal, dadu jalanan. Nah, dari berapa persen kita cek di wilayah kita masing-masing? Dari berapa persen wilayah yang ada sekitar masjid, berapa orang yang istiqomah lima waktu di masjid? Dari yang istiqomah itu berapa orang yang amal sunnah? Dari amal sunnah itu berapa yang bisa menyampaikan, mendakwakan sunnah? Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis babul iman, antara 1000 orang satu yang Allah pilih. Yang 999-nya kehidupan mereka ikut Yahudi dan Nasrani atau Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang kita lihat di kampung kita, berapa persen yang amal sunnah, berapa persen yang sholat 5 waktu, berapa persen yang mendakwahkan daripada sunnah, berapa persen? Contoh tuh, lihat Pak Guru di Landah, dalam 5 waktu pire sembahyang di masjid. Saya sembahyang pire ingetan dengan sembahyang. Padahal syarat seseorang itu jadi hamba Allah, man lam yahtamma bi umuril muslimin laisa minhum. Orang yang tidak peduli dengan keadaan, kehidupan, keimanan orang-orang muslim yang lain, wah dia bukan termasuk orang beriman.
Nah, Dan bulan insyaallah. ya kan tidak peduli. Berarti Praktek ketika orang-orang masjid ini tidak rasa empati kepada orang yang tak sholat, berarti orang-orang ahli masjid ini tidak ada rasa kasihannya kepada orang yang berjalan menuju nerakanya Allah. Maka dalam Al-Quran mengatakan masalahum fis saqar. Kamu manusia, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Walam nakum minal musallin. Ini kuasa sembahyang seumur hidup. Siapa yang bertanggung jawab? Maka orang yang sholat. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, ngeri. Maka orang yang paling jahat di muka bumi ini adalah orang yang senang melihat orang masuk neraka. Senang dia, senyum melihat orang masuk neraka. Masya Allah. Na'udzubillah. Apa yang masuk orang senang? Dia tidak ada pedulinya. Orang tak sholat, dia tidak peduli. Orang tak tutup aurat, dia tidak peduli. Orang dia kerja maksiat, tidak peduli. Nginam khamar, berhenti peduli. Yang penting di sembahyang mesa. Maka di dalam hadis mengatakan ini satu kampung. Ini satu kampung niki jumlah penduduknya 18.000. Satu pun orang kampung di luar maksiat seumur hidup. Walaupun sekejap mata. Di luar maksiat. Tapi ketetapan Allah akan turunkan bencana. Maka turunlah malaikat Jibril. Survei dulu. Maka azab itu turun sebelum disurvei dulu malaikat Jibril. Nah, turun. Maka mereka Jibril lapor kepada ya Allah, saya tidak berani menurunkan azab di tempat itu. Karena di tempat itu tidak ada satu pun ahli maksiat. Oh Jibril, hancurkan semuanya. Karena dalam diri mereka tidak ada berkerut kendingnya melihat orang yang tidak melaksanakan taat kepada Allah. Maka hancur semuanya. Maka dari Siti Aisyah, ya Rasulullah, atuhulikuna wa na'fina as-salihun. Ya Rasulullah, apa kami akan dihancurkan sedangkan kami orang soleh semua? Ya, karena dalam diri mereka tidak pernah berkerut kendingnya melihat orang yang tidak taat kepada Allah. Ini padahal dalam satu kampung tadi satu pun tidak ada orang maksiat. Apa lagi memaksiatkan yang saya kampung peduli. Maka bencana paling besar bukan bencana gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, bukan. Bencana paling besar adalah kerasnya hati sehingga tidak mau mendengarkan nasihat Allah. Nah, sehingga lamun kampung-kampung milih terima dai berarti anu hancur anu. Kata Al-Quran yang mengatakan surat Az-Zurb, ya qaumana ajibu da'i Allah wa man lam yujib da'i Allah laysa mu'jizil fil ard. Wahai kaumku, terimalah kalian para dai-dai Allah itu. Siapa dai Allah itu? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak orang kepada selamat. Maka orang yang mewakili Allah ngajak orang kepada selamat. Di mana itu selamat? Al-masjid. Al-masjidu baitun lil mu'minin, al-masjidu baitun litaqi. Masjid tempat orang bertakwa, masjid tempat orang beriman. Sedangkan orang bertakwa janji Allah, innal muttaqina mafaza hada'iqa wa'naba. Sesungguhnya orang bertakwa itu adalah mendapatkan kemenangan. Kemenangannya hada'iqa wa'naba. Mereka mendapatkan kebun-kebun dan para anggur-anggur yang mereka nikmati. Nah, kan kita aja. Maka ketika mereka menolak di tempat itu, maka tunggulah dua kemungkinan Allah. Azab Allah akan turun. Azab apa? Pertama, azab hatinya keras. Kedua, bencana yang datang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka jangan heran di tempat itu banyak orang bertengkar, banyak orang saling tidak senang, banyak orang tidak mau dinasihati. Karena perhatikan saja, karena di kampung tidak ada keberkahan. Benar. Tidak ada idza aradallahu bil khair arsalu al-wa'iz. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada satu tempat, Allah kirimkan seseorang untuk memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan daripada Al-Quran. Nah, ketika mereka tolak, berarti utusan Allah yang lain. Sebagaimana Fir'aun, ketika mereka menolak Nabi Musa, maka datanglah pasukan air, datanglah pasukan darah, pasukan belalang, pasukan kodok, pasukan. Jadi seperti itu. Lihat saja tertib-tertib Allah yang datang. Di mana tempat-tempat yang ditenggelamkan Allah, perhatikan di sana.
pelajari. Fasiru fil ardi tsumma zur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Jalanlah di muka bumi dan perhatikan bagaimana Allah menurunkan bencana kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Nah, lihat di mana-mana tempat kemarau, di mana-mana tempat terjadi gagal panen, tenggelam apa, perhatikan semua. Tidak akan mungkin Allah turunkan bencana kalau memang di tempat itu tidak ada yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Kan? Karena firman Allah menyatakan wa ma muhlikal qura hatta nab'atsa 'alaihim rasula. Tidak mungkin Allah berikan hukuman pada satu desa sampai Allah kirimkan dai dulu. Allah. Tidak mungkin Allah Taala tiba-tiba turun bencana. Tapi ketika Allah kirimkan dulu wakil-wakil nabi, pemberi peringatan, ketika mereka tolak, baru dai yang lain. Yang tertib dunianya. Maka dari dai jangan marah. Jangan suka marah, jangan suka jemput, jangan suka ngerumun, karena nanti kalau dai ini ngerumun bahaya. Ini alamnya bergetar ya. Ya menteri bencana dan pimpinannya dai-nya kurang sabar. Bejat menyerah. Betul. Nah, maka goncang alam ini. Betul. Nah, maka sabar tahu. Karena selama kita masih tegak, maka bumi tidak akan goncang. Jauh lalu itu. Selama kita tegak dalam dakwah, maka bumi ini tetap stabil. Semua masyarakat masih stabil. Tapi ketika dai-nya udah menyerah, maka akan datang bencana yang lain. Dai-nya udah pintang. Nah, siap semua insyaallah. Insyaallah. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan ada kita kasih sayang kepada umat. Cintai umat, karena syarat jadi wali itu adalah cinta kepada namun datang kangen li umat jangan ini melebar jadi wali. Tidak bisa jadi wali. Jangan kadu pengeras, lemak kalau mantau itu pengeras. Adik-adik keras suara juga. Cukup mana dia? Keras lama. Lemak kalau mantau. Arah sajuran baru soalnya. Tengah, ketengahan. Halaman berapa kitab tauhidnya? Jadi walaupun kita ngaji tauhid, boleh tanya fikih, boleh usul fikih, boleh tanya tafsir, boleh ya. Jangan terpaku. Bawa masalah dari fikih dari rumah, boleh kita selesaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zumu zambu indaka azamatan tasudduka an husni dhann billahi ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambihi karamhi zunubuhu. La ya'zimu zambu, tiadalah besarnya dosa indaka di sisimu azamatan sebagaimana besarnya dosa. Tasudduka yang mencegahmu an husnil dzan billah dari berbaik sangka kepada Allah. Fa inna man arafa rabbahu, karena barang siapa yang mengenal Rabb mereka istasghara fi jambihi, maka semua dosanya seperti kecil. Karamihi zunubahu, karena kemaha sayangannya Allah kepada orang yang berdosa. Artinya bahwa ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang kepada hambanya, maka seolah-olah dosa kita kecil semua. Karena kita paham Allah itu Maha Pengampun. Dan juga sebagaimana perlu kita perhatikan, tidak semua perbuatan dosa masa lalu yang kita buat itu buruk. Tidak semua. Karena memang ada rencana Allah di balik itu. Contoh. Dalam keterangan Allah mengatakan innama atloka alaihimul adha fa'lam anna Allah yuridu an yu'allimaka
azmatu manhi wa fadli. Sengaja Allah meletakkan kamu dalam maksiat supaya Allah bisa memperkenalkan diri kepada kamu bahwa Dia besar dalam karunia-Nya, besar dalam ampunannya, besar dalam anugerahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan juga Rasulullah menjelaskan kita ad-dinu yu'ayyadu birijalil fajr. Nah, kadang agama ini diperkuat oleh orang yang latar belakangnya ahli pendosa. Nah, maka jangan terlalu dipikirkan masa lalu. Karena tidak ada sahabat-sahabat masa lalunya kecuali juga orang berdosa. Tapi dengan asbab itu kita menjadi semangat. Kita menjadi pemberani dalam memperjuangkan agama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kita nanti dakwah sebagaimana masa lalu kita itu. Orang dulu yang suka kriminal, dakwah di orang kriminal. Orang yang dulu suka begini-begini, dakwah di tempatnya itu. Karena Allah punya rencana. Allah punya rencana sehingga tidak ada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah yang tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya Allah. Faqina azabannar, maka lindungilah kami dari api neraka. Jangan terlalu disesali. Fantaha falahu ma salaf, yang lalu biarlah berlalu. Nah, itu kata Al-Quran. Tak ada dosa besar di sisi engkau menegahmu daripada berbaik sangka dengan Allah. Maka sesungguhnya siapa-siapa kenal akan Tuhannya bersifat murahan, kecillah dosanya. Janganlah hendaknya tiap-tiap orang berputus asa dengan rahmat dan keampunan Tuhannya. Kalau terkerjakan maksiat, segeralah bertaubat dan kembali kepada Allah beserta minta ampun kepadanya. Jadi ada yang bertanya, gimana ini? Kalau saya maksiat tobat, tetap harus bersenusun kepada Allah. Mungkin ini maksiat saya yang terakhir. Mungkin ini maksiat saya yang terakhir. Mungkin ini maksiat saya yang terakhir. Mati itu. Tetap karena ada sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang, tapi jangan sampaikan al-maksiyatu billah khairun min alfi ibadah bin nafsi. Maksiat karena Allah itu lebih besar fadilahnya, lebih baik daripada ibadah karena nafsu. Kok ada maksiat karena Allah? Hah? Apa maksudnya maksiat karena Allah? Ada memang maksiat yang Allah takdirkan kepada kita yang tidak bisa kita hindari. Contoh, ketika kita keluar, tidak mungkin kita tidak maksiat. Ya, tidak mungkin kita tidak maksiat, tapi kita tidak bisa tahan. Dari tahun kita nggak maksiat, karena subuh balik dengan ninden, kelambi, dengan macam-macam penanggap kita. Dengan asbab maksiat itu kita merasa rendah di hadapan Allah daripada momot mecu doang, seolah dalam maksiat lihat diri, si taat pada diri. Maka orang seperti ini bisa tenggelam pada sifat takabur. Maka jangan pernah. Nah, maka tertib Nabi ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan maksiat itu dengan perbuatan baik, maka tamhu otomatis terhapus. Inilah maksudnya maksiat karena Allah. Karena ada maksiat yang tak bisa dihindari. Nah, maksiat mata, maksiat kentuk, ini tahu dihindari. Lalu melampak dari kecil mall yang bergending yang berjoget, otomatis maksiat. Tapi tidak bisa dihindari. Iya, karena umul balawa, maksiat yang merata. Nah, maka dengan asbab maksiat kecil itu, maksiat seperti itu, kita merasa rendah di hadapan Allah. Bahwa saya ternyata ahli maksiat, ya Allah. Saya ini rendah, ya Allah. Nah, dengan asbab itu naik derajat. Ibarat seperti apa? Ban ternyata ke bawah, terlepas, loncat ke atas. Nah, ya misal. Maka al-maksiyatu billah khairun min alfi ibadah bin nafsi. Maksiat karena Allah jauh 1000 kali lebih baik daripada ibadah karena nafsu.
Tundukkan pandangan. Dan kembali kepada Allah beserta minta ampun kepadanya. Tak ada dosa besar yang tidak bisa diampuninya selama kita mau bertobat dan minta ampun kepadanya, karena sebesar-besar dosa hamba besar lagi keampunannya. Dan terkadangnya karena terkerjakan maksiat itulah sebab yang menghampirkan kepada Tuhannya. Kadang dengan asbab maksiat kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Milit sunat taubat, milit istighfar, sehingga jangan heran orang yang memang latar belakangnya tidak kenal agama lebih cepat diajak ke masjid daripada orang yang latar belakangnya ahli agama. Kenapa? Ini dalilnya. Paculan. Nah, ini terhijab. Tapi tidak boleh meremeh. Tapi tidak boleh meremeh. Dan terkadang masih itulah sebab menghampirkan kepada Tuhannya dan menjadi kecintaan kepada hambanya apabila ia bertaubat kepada Allah. Dimana Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mau membersihkan diri. Bagaimana cara kita membersihkan diri itu? Qulu qawlan sadida lakum ma'alakum fillakum dakwah. Wa yuti'illah rasuluhu faqad fawzan 'azima. Jadi senantiasa perbaiki amalan. Cara memperbaiki amalan, dakwahkan. Kalau sholat kita mau diperbaiki Allah, dakwahkan sholat. Kalau iman kita mau diperbaiki Allah, dakwahkan iman. Kalau kita mau diperbaiki akhlak kita, dakwahkan akhlak. Karena otomatis kalau kita dakwahkan sholat, dik sembahyang. Benar. Cocok. Amin. Dia nak baca semadi itu, dia masjid kan dia semal. Jadi mana dulu. Nah, ada iman. Kalau mau jadi ahli iman, dakwahkan iman. Kalau mau ahli sholat, dakwahkan sholat. Kalau mau jadi ahli puasa, dakwahkan puasa. Disembel tidak apa-apa, ria-ria itu tidak masalah. Karena setiap amal yang dilakukan oleh manusia pada awalnya pasti ria. Nah, karena itu perkataan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadul Quran. Ndarak sain walaupun dia kalangan ulama dari salaf sampai zaman, tidak ada satupun ulama yang tidak pernah dihinggap namanya sombong dan ria. Awal-awal. Jadi kalau orang disebut mati tak sombong mati ya. Celaka. Tapi buat saja walaupun sombong. Nanti sombong itu dihilangkan Allah dengan syarat istiqomah. Walaupun riak tidak apa-apa. Nah, tapi nanti Allah yang hilangkan. Nah, mau sombong, mau semua, mau riak takabur, masa bertahun-tahun ceria sombong, maka nanti Allah yang hilangkan. Karena ikhlas itu rahasia Allah. Kemudian kita yakin itu rahasia Allah. Yang penting kita sudah buat, nanti Allah yang selesai. Walaupun kita ngaji ini ngaji sombong, dia udah doa milik kembali ini kena. Nah, kenapa? Memang semua amalan permulaan kita buat itu pasti diinggap dengan mereka berjak silat baru tahu serabu bin jagur. Awak jangan baru tahu. Lamun jadi guru kah nontonnya. Kebak dengan putih. Padahal mereka baru tahu ceramah, serabu bin ceramah ini. Selalu pindah ceramah. Aku ngomong. Nah, jadi seperti itu manusia. Baru tanya ke masjid. Kita bersaudara. Berembel jadi adik baik. Tidak Karena sifat itu manusiawi. Ketika kita istiqomah 40 hari 40 malam bolak-balik, maka sifat itu kan luntur sedikit. Tetapi kita jarang-jarang marah baru doang dari wanita tetap baru tetap sombong. Tapi kalau letak yang masjid telang sombong. Tapi wandi, ya sombong manusia. Karena seperti orang baru terus.
Lanjut. Sabda Nabi kita SAW, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku bagi ahli dosa besar di kalangan umatku. Jadi walaupun jadi selama kita jadi orang Islam, selama kita jadi hamba Allah dan umat Rasulullah, hendak itu hukum, hendak itu azab di akhir. Tapi dalam hadis mengatakan, inna hadhil ummata marhumatun la yu'azzabu fil akhirah walakin ista'jalahu fid dunya bil fitan wa zalazil wal qatl. Umat ini, umat Rasulullah ini sayang Allah dan tidak diazab di akhirat, akan tapi disegerakan hukumannya di dunia. Apa? Dengan mendapat fitnah yang banyak. Jadi kalau kita difitnah orang, berarti iya bayar dosa tentu. Difitnah dia Allah, alhamdulillah berarti kebeh dosa. Iya sin terbayar si nenek dosa salah yang sudah kita buat. Yang kedua wazalazil, gempa-gempa. Gempa, bumi, tanah, longsor, gunung meletus, kebakaran, tenggelam. Berarti orang semati seperti itu, kes dosanya dihampunkan semua. Allah. Maka kalau ada orang Islam, ini orang Islam, mungkin dia mati karena gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tenggelam, banjir, maka kes dosanya diampunkan semua. Seperti mati tsunami, semua diampunkan Allah. Karena mati syahid. Cara Allah menggugurkan dosanya. Kemudian al-qatl, banyak terbunuh di medan perang. Dibunuh, dibantai, dieksekusi kayak di Suriah. Salah mereka, tapi karena mereka jadi hamba Allah, maka cara mensegerakan hukumannya itu seperti itu. Yang jadi masalah ini yang tidak dapat tiga-tiganya. Berarti dia jadi hamba Allah. Maka caranya Allah menghilangkan dosa kita pertama dengan fitnah. Fitnah ini apa? Bisa kita jatuh, kita diremehkan orang, kita dicela orang, kita disakiti, kita macam-macam sudah. Bahkan gelas kita jatuh, itu cara kifarah daripada dosa kita. Motor terteri. Nah, maka seperti itu cara Allah mengkifarah dosa kita. Berarti lamun wah seperti ini, hendak hukum di akhirat. Karena Nabi melihat inna hazil ummah marhumatun. Umat ini sayang Allah. Nah, jadi makanya lihat orang Islam, kenapa di pusat-pusat Islam terjadi bencana-bencana besar seperti di Aceh, di Tanjung Islam, Mbak, biar tahu kan? Atau di Manado yang tahu tuh yang Kristen kanyan, di Flores, kasih di Aceh, Tanjung mati, di Lombok, di Jawa Timur, iya Tanjung Islam itu pada tenggelam. Karena memang umat ini disayang Allah, ada dosanya, perlu dikifarahkan dengan cara dikirimkan bencana. Kecuali azab yang memang sudah melampaui batas. Nah, tapi ketika besok dapat bencana, tidak sedih lagi. Alhamdulillah. Begitu sayang, nenek. Karena orang yang tidak pernah dihukum Allah, tidak pernah mendapat berita, maka ini berarti ditunda di akhir, kan nyala tuh. Maka dijelaskan dalam riwayat, man lam yabli baina arba'ina lailatan laisa indallahi darajah. Orang yang tidak pernah dapat musibah selama 40 hari dalam hidupnya, tidak nilai di depan ini. Kenapa? Nanti ngasih kiparahan dosa. Allah. Nah, batok ke telang sandal, telang sepatu, telang kali alhamdulillah. Oh, berarti sedikit-sedikit parah salah sendiri. Nah, berarti semua orang beriman itu apapun yang dia dapat selalu alhamdulillah ya ala kulli halin. Puji syukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Maka jangan marah. Man asbaha li umurid dunya hazinan fahuwa sakhitun indallah. Saya sasili
entan sak teka kifarahan dosen si nenek no berarti ini musuh nenek. Kenapa? Allah akan menghapuskan dosa kita dengan diberikan sakit, batuk misalkan, mereka ini. Silik kebiak dalam batuk karan, berarti ini teman. Tekifar dosa si nenek. Alhamdulillah. Kemudian dia jatuh misalnya, Allah mau kifar dosanya, marah dia. Berarti dia kan seolah marah kalau Allah menghapuskan dosanya. Tidak setuju dijadikan ahli surga kan? Lamun dia penuh ya neraka lebih kena sendiri. Maka orang beriman itu al-murrun wa syarrun wa hulun khairun lahu. Takdir Allah itu pahit manis, sakit senang merupakan baik atau bagus bagi orang beriman. Kenapa? Husnuzon kepada Allah, berbaik sangka. Maka la tamutunna hatta husnuzon indallah. Jangan mati sampai mampu husnuzon dengan baik kepada Allah. Walaupun kita masih maksiat. Karena ada maksiat yang tidak bisa dihindarkan. Nah, oh mungkin ada rahasia Allah baik kita istighfar. Astagfirullah. Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah. Walaupun kita dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan masih maksiat, mungkin ini maksiat saya yang terakhir yang Allah takdirkan. Oleh baik sangka, mungkin ini adalah keburukan yang terakhir yang Allah takdirkan buat saya. Terus berbaik sangka kepada Allah. Karena Abdul Amal inda Abdillah husnuzan indallah. Amalan paling baik adalah bagi hamba ini berbaik sangka kepada Allah. Namun baik sangka jok nenek ya. Anak indah zanni abdi. Aku menurut prasangkaan hamba. Ketika dia menganggap saya ini baik, maka baik saya akan perlakukan. Ketika menganggap saya buruk, buruk juga saya akan berikan. Maka bagi orang beriman memandang ad-dunya zahiru fitnah wa batinuhu ibrah. Zahirnya dunia ini memang hirup pikuk perang run kan. Sakit priak dengan Palestina kan. Priak dengan Suriah. Priak dengan Lebanon, priak kena di tiap hari dibunuh. Tapi orang ahli batin alhamdulillah. Berarti Allah tidak akan hukum dia di kubur. Allah tidak akan hukum dia di akhirat. Allah tidak akan hukum dia di mizan neraka. Kenapa? Semua dibayar di dunia. Yang bahaya ini kita sekarang. Gimana kondisi kematian kita? Aman-aman dulu aku mati, keluar daripada iman tanpa sadar. Biasa kena susah perbaiki manusia senenek nani. Berarti ini kafir orang. Menganggap Allah Ta'ala ini mampu. Wandra wali nani kan lain atau wandra wali nani. Berarti orang ini kafir. Menganggap Allah Ta'ala lemah mencetak wali. Kata Imam An-Nafis dalam kitab Zurun Nafis. Waliullah itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang jumlahnya sama. Cuman kita tidak mengetahui dia karena hati kita tertutup dengan nafsu. Lu ada maksiat, lu ada subhat, tetapi dia nih. Jumlah wali itu sama. Wali kutub sama karena kalau wali itu berkurang diganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Nah, nanti dia akan mati serentak ketika datang angin halus dari Yaman mematikan semua orang beriman. Dan yang mati lebih dulu itu orang soleh. Orang soleh, orang baik, orang mati dulu. Sehingga yang hidup ini orang bodoh kan ya. Benar ya. Nah, maka saya milih bilu-bilu umur ya berarti teman dait kiamat. Asyarun nas malakia sa'ah. Orang yang paling buruk di muka bumi ini orang yang panjang umurnya sampai bertemu kiamat. Karena kiamat itu siksaan bagi orang kafir. Orang beriman kan mati serentak. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana hadis yang tadi, la tanfa'u imanuha illa min qabl, tidak akan bermanfaat imannya kecuali dari awalnya imannya kuat. Au kasabat fi imaniya khairan, atau dia sedang mengusahakan imannya dengan cara yang baik. Kira-kira beda tadi ini. Mau mantap iman atau usaha iman? Sedang. Lah mendarat kedua-duanya. Usaha iman. Belajar. Usaha. Belajar Ustaz. Belajar dong. Hari insyaallah. Apul hari segera ya Allah. Lolos dan nisab anu marong. 6 bulan. Maka belajar usahakan iman.
Kalau ingin tentang iman, dakwahkan Iman. Kalau ingin sholat khusyuk, dakwahkan sholat. Kalau ingin jadi ahli ilmu, dakwahkan ilmu. Terus dakwahkan. Karena dengan cara mendakwakan itu kita dapat tarbiyah. Dengan tarbiyah kita dapat hakikat iman. Sekarang ini mayoritas orang tidak paham hakikat ilmu, maka mereka tidak mau cari ilmu. Tidak paham hakikat sunnah, maka mereka tidak mau sunnah. Tidak paham hakikat Allah, maka tidak mau cari Allah. Yang paham mereka hanya hakikat duit, hakikat beras, gabah enggak itu. Sampai sembawa, sampai dalam pita beras. Nah, dalam pita ilmu tambengan dan milik. Berarti kan dia lebih paham nilai beras daripada nilai ilmu. Pita kepeng sampai Malaysia, Saudi, Taiwan, Korea, Jepang. Pita nenek dan milik tambengan jemaah situ letai. Berarti mun mati iya wajan nenek no. Ah, lamun ai isi sumpah segulai. Lamun kopi isi sumpah segul kopi. Iya nih misalnya atin tanya apa isi. Atin di sini Allah Taala maka keluarnya Allah. Apa itu? Amal sunnah. Perintah Allah. Lamun atin kepe yang dunia pegawai hidup enggak nawa. Mungkin kita mau kepe. Yang halal yang haram dia peduli. Bukan kepe yang penting besok. Nah, maka nilai hidup kita. Kalau sudah maka kita ajak lagi yang lain supaya hidupnya diluruskan Allah. Ini milih selamat Mesa Yahudi ya. Benar. Tembak yang seka. Maka belajar jangan jadi manusia jahat. Siapa manusia jahat itu iblis. Senang melihat orang masuk neraka. Lihat orang tidak sholat, senang dia. Lihat orang tidak tutup aurat, senang dia. Lihat orang anak-anak muda nongkrong-nongkrong tidak naik masjid, senang dia. Kalau kita memang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berarti cinta kita kepada umat. Cara cinta kepada umat itu ajak dia masuk surga sama-sama. Sehingga dalam hadis ini dalam bab Al-Isra, bab Isra bab tawanan. Ajaballah linnasi ayadkhulu jannah bisalasil. Oh kagum Allah Ta'ala melihat panjang dalam surga kadu rantai. Ayat dalam hadis lain yaqadun nas ilal jannah bisalasil, menuntun orang pakai rantai masuk surga. Apa kalian paksa? Tamu surga. Allah. Nah, ini adalah hadis. Kita paksa dia borgol masuk Boleh doang. hadis ini kita hadis bang Dari polisi. ini tahu hadis bab Bilang masak dah ini. jadi kita paksa dia masuk daripada kita biarkan masuk neraka. Lebih baik kita paksa masuk surga. Ajaballah, kagum Allah Ta'ala. Al-nas kepada manusia, yadkhulunal jannata bisalasil, masuk surga menggunakan rantai. Mara misal ini tetir si gempa oros ya kan? Memang lahar kan lekat sekali. Lagu salah daripada meton. Ini peluru meler lah halo ngawis dia mutahir tenterulu isi beton, isi tembok kenyal. Adik baru sekali dapat selamat. Nah, lagu mood baik karena menijak kan masalah paham lalu. Ya minimal tetap ada lain. Masya Allah. Segeralah minta ampun kepada Allah karena dosa yang kecil itu apabila dianggap enteng, dia akan menjadi dosa yang besar. Lebih lagi dosa yang besar. Jadi apabila kita tidak segera taubat, karena walaupun kude mana belik jari, dan dosa kecil-kecil itu dosa itu menutup pandangan batin. Bisa bahaya ketika menutup pandangan batin, berarti tidak mampu mengenal kebaikan.
tidak mampu mengenal sinyal Allah yang datang kepada kita. Karena semua yang terjadi ini pada diri kita dalam semesta ini sinyal dari Allah yang mengandung pesan yang harus diterjemahkan. Cuman mampu tidak manusia menerjemahkan. Ketika datang banjir, ini pesan Allah. Manusia, ini pesan Allah. Aku paham dengan kan? Kenapa mata batinnya tertutup? Yang dia zohirnya saja. Ini bencana, ngamuk, nangis. Telang bencana, telang pesan. Padahal semua yang terjadi baik dalam diri kita dalam semesta ini sesuatu kiriman daripada Allah untuk memberitahukan kepada kita. Maka di Al-Quran itu isinya kisah paling banyak. Ada kisah, ada tauhid, ada fikih, ada hukum. Maka kenapa Allah memberikan kisah-kisah paling banyak? Laqad qasasna 'alaikumul qasasa nusabbitu bihi fu'adak al-Quran. Sungguh benar-benar kami mengirimkan kepadamu cerita-cerita untuk menguatkan hatimu. Jadi setiap kejadian itu yang terjadi dalam diri kita maupun dalam semesta, baik sekarang maupun dari dulu, semua ada asbabnya. Tidak ada tiba-tiba datang. Dan asbabnya itu adalah dosa. Halla alaihimul iqab. Kullu maksiatin halla alaihimul azab. Setiap maksiat yang datang dalam diri kita menghalalkan murka Allah turun kepada kita. Ketika maksiat dibuat sendiri-sendiri, maka dia akan dibuat ragu bimbang dalam keyakinan kepada Allah. Ketika dosa dibuat secara muka umum, maka serentak semua orang kampung itu kan kena. Maka ketika kita melihat maksiat terjadi di muka umum, segera berikan peringatan. Kalau enggak, serentak semua akan dapat. Ittaqu fitnatan la tusibu zalimina minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang ahli maksiat di antara mereka, tapi semuanya. Walaupun ulama, ustaz, kita guru, habis semuanya dikena Allah. Kalau memang tidak ada niatan memberikan peringatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. La saghirata iza qabalaka adluhu wa la kabirata iza wahjaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan dengan keadilan Allah. Artinya kita melihat Allah Subhanahu wa taala maha memberikan hukuman, maha memberikan azab kepada hambanya yang berbuat maksiat, maka tidak ada dosa kecil. Karena sekecil-kecil dosa ketika dihadapkan kepada Allah, maka kita jadi malu. Begitupun tidak ada dosa besar kalau kita hadapkan dengan maha karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa setiap dalam hidup kita ini pasti pernah terjadi maksiat, pasti telah terjadi dan namanya taat. Tapi bagaimana kita mampu memandang Allah dalam setiap apa yang terjadi. Baik apapun yang kita dapat, kita yakin ini kiriman Allah. Ini kiriman Allah. Sehingga walaupun istri kita marah, kita anggap, oh ini kiriman Allah. Ada rahasia Allah di balik itu. Apa pesan Allah? Maka bacalah dengan mata batinnya. Maka cara membuka mata batin, tadi kita sudah muzakarah tentang zikir nafas. Tahan nafas Allah. Pelan-pelan, terus pelan-pelan. Karena sinyal zikir nanti ini akan membuka akal kita, membuka mata batin kita. Karena wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa tidak mampu memandang Allah di dunia, maka dia tidak akan mampu memandang Allah di akhirat. Nah, belajar insyaallah ya. Pelan-pelan. Nah, di sela-sela kita tahajud, latihan zikir, sekut-kutnya tahan nafas Allah. Kemudian ketika kita sholat pun begitu. Dan dalam sir bacanya, bukan disebut. Ketika tarik nafas, Allah. Ketika keluar nafas, keluar. Ketika kita naik, Allahu Akbar. Naik turun, tarik nafas. Ketika kita turun nafas. Terus nanti akan beriring. Maka hidup kita akan terkontrol dengan cahaya zikir. Ketika kita melangkah, pandanglah semua kiriman Allah. Terus pelan-pelan. Karena kita akan menghadapi fitnah yang besar dalam waktu dekat. Maka, kalau kita belum mampu memandang dengan pandangan mata batin, yang ada dalam diri kita hanya sakit. Kecewa. Menderita. Padahal bagi orang beriman tidak ada penderitaan.
Bagi orang beriman tidak ada kecewa. Karena dalam pandangan orang beriman, dia mampu memandang setiap yang datang ini kiriman Allah. Dan kita yakin setiap kiriman Allah pasti baik. Tidak ada yang buruk. Walaupun Dajjal itu adalah untuk mengetes imannya orang beriman di akhir zaman. Mana yang dia pilih? Pilih Allah, pilih Dajjal. Pilih Allah, pilih duit. Pilih Allah, pilih gabah. Pilih Allah, pilih terus. Pilih. Nah, maka semua adalah tarbiyah iman. Karena Allah sendiri menyebutkan liya'lamallahu allazina shadaku wa liya'lamal kazibin. Allah mengetes mana yang akan dia pilih, antara Allah atau makhluk, antara iman atau kafir, antara sunnah atau bid'ah. Mana yang diutamakan manusia, itulah hakikatnya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala perlu mengirimkan tarbiyah, perlu mengirimkan ujian-ujian untuk mengetes mana yang sungguh-sungguh imannya, mana yang munafik. Dan sekarang ini akan segera terjadi iman tanpa munafik sedikit pun, dan orang munafik tanpa iman. Nah, dan ini dalam waktu dekat ini sudah mulai. Namun orang munafik apapun tidak, yang mas mele. Karena dalam hatinya hanya munafik semua. Tapi orang-orang beriman pun sudah tidak ada munafik lagi. Di dalam batinnya hanya Allah saja. Dalam batinnya hanya sunnah saja. Dalam batinnya bagaimana menghidupkan agama di akhir zaman. Lillah kalimatillah izil Islam wal muslimin. Bagaimana hidupnya memuliakan Allah, menghidupkan Islam menjadi asbab hidayah bagi seluruh Allah. Enggak mempikiran, dan wah pikiran berbilangan mau mangan. Kenapa? Tidak mungkin pegawai Allah akan disengsarakan Allah. Pegawai Allah, petugas Allah, delegasinya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua fasilitas Allah akan kasih. Orang tentara saja logistiknya ditanggung negara, pakaiannya ditanggung negara, anak istrinya dijamin negara. Masa kita tentara Allah tidak dijamin Allah? Nah, masalahnya yakin apa tidak? Percaya apa enggak tentang Allah Maha bertanggung jawab? Insyaallah. Nah, ada pertanyaan, silakan. Ya. Dengan beda dukun sembahyang di diri. Nah, boleh ketuan dia. Oh, ada. Nah, ayo. Tadi masalah napiaran zikiran itu. Nah, Nah, jadi sendik teman kan lamun tadi tahu zikir tadi itu ndak bisa kontak batin kan? Jadi ketinggalan lema aja kan menuju Imam Mahdi kan bro. Karena renjak tahap belajar mudik teman mau bareng nyari ilmu seno kan. Apakah hendak ada jalan lain? Mungkin dengan budaya atau bagaimana? Sesungguhnya ambulan ya berbeda. Orang juga ini amalan wali ini kan. Jadi harus jadi wali semua. makanya Teman mau kena berbeda jalan lain. Makanya di sinilah kita belajar. Nah, kita belajar dalam dakwah kan ada zikir pagi petang, ada zikir. Semua zikir itu tujuannya seperti itu. Dalam dakwah ada zikir dan cuman tidak dijelaskan terperinci. Karena memang salahnya dai ini tidak mau mengamalkan 6 sifat. Ada ilmu ma'azikir. Ilmu ma'azikir itu artinya datang kepada para ulama, tanya tentang perkara dunia akhirat. Ini yang banyak tidak mau. Sudah keluar 4 bulan merasa diri udah alim. Saya ya. Allah. Bertanya tentang zikir kan begitu. Nah, makanya dijelaskan bahwa semua ada caranya, semua ada kaifiahnya. Cuma masalahnya sekarang kan mereka tidak mau bertanya. Udah merasa diri dengan cukup. Padahal ada tertib-tertib yang harus disempurnakan. Kalau ingin belajar iman, begini caranya. Belajar ilmu, begini caranya. Belajar salat khusyuk, begini, semua ada tertibnya. Maka oleh sebab itu, ini salah satu tertibnya kan, belajar supaya apa maksudnya ini seluruh hidup kita terkontrol. Sekarang banyak terjadi. Bukan kita aib. Banyak yang sudah dakwah lemah jadinya. Kenapa dia lemah? Karena memang tidak paham, tidak masuk iman yakin dalam dirinya. Yang namanya tahu yakin, ente yakin bahwa nasi itu bisa menghilangkan lapar. Maka bagaimana caranya orang tetap dapat nasi?
Ya makan. Dengan kenapa orang tetap mau makan? Karena dia menganggap dengan makan menghilangkan lapar. Begitupun ketika kita yakin dakwah itu mendatangkan iman, maka kita tidak mau berhenti. Tidak mau lemah. Kenapa? Orang lemah itu tandanya belum masuk yakin. Belum masuk ya, kita belajar untuk terkontrolnya dakwah kita ini. Maka kita harus nyambung dengan Allah dulu. Nyambung dengan Allah. Cara nyambung dengan Allah ini perbanyak zikir. Salah satunya dengan zikir yang lain. Tarik nafas terus terkontrol. Ketika batin kita, kan kita itu tujuannya mengajak orang kepada Allah. Dan tidak mungkin orang yang mengajak kepada Allah ini harus dia lebih yakin dulu kepada orang diajak. Sebagaimana sales menjelaskan tentang kualitas barangnya, harus dia bisa menjelaskan dan dia tahu fungsinya dan tahu rasanya bagaimana mengoptimalkan barang tersebut. Itu pun kita nih semua yang sudah ngaji, yang sudah dakwah ini, kita memperkenalkan Allah kepada orang. Kita menyampaikan Allah kepada orang. Tapi kita sendiri tidak yakin tentang kehebatan Allah. Kan apa cerita? Cerita palsu. Seperti itu. Insyaallah kita ini mau silahkan. Ini sedikit. Malam Kamis yang kemarin ada zikir Allah 1066 dan sekarang beda dengan yang Kemarin kemarin. beda. Kalau kemarin itu zikir wirid nur, kemudian ini latihan. Nanti kita latihan khusus. Cara latihannya supaya kan jadi bekal. Selama kita keluar bertemu besok ini terkontrol. Bisa jaga diri, bisa jaga amal, itu maksudnya. Kontrol dari rumah. Supaya tetap dalam kondisi stabil. Ini selengkah ngaji telang amalan. Nah, itu bahaya. Rugi. Kalau kita amalkan zikir Allah itu, apa yang akan kita rasakan pada awal-awalnya biar kita Nanti alami sendiri. Nah, nanti alami sendiri. Kalau demi semalam pirana datang kan. Nanti alami, setelah alami sendiri baru cerita nanti. Nah, kenapa? Nanti kita udah berhenti dengan merari, ini tahu cerita, mau merari dulu baru bisa cerita. Ya bisa. Nanti setelah ada masalah dalam nikah baru bertanya kepada orang, bagaimana ini Pak, ada masalah saya ini, baru bertanya. Begitu berwirid ini. Nah, langsung amalkan saja. Nanti ada pengalamannya baru cerita. Apa pengalamannya itu? Apakah lihat ini, lihat itu, terserah. Terserah Allah. Ya sudah aja. Nah, ini dulu baru. Mulai. Start dulu. Kita ini kan belajar menjadi wali. Tadi syarat salah satu menjadi wali terima apa salat khusyuk, mampu memandang Allah dalam wujud, ya kan? Sementara Allah itu tidak mempunyai wujud. Apakah kita mampu bisa sholat dengan khusyuk ketika memandang zatnya, sementara zat itu ada pada kita, kan? Nah, sehingga dia harus sembahyang tanpa itu dulu misalkan apakah mampu itu dari khusyuk nih. Marah unik saya baru. Allah memilih sholat khusyuk, dakwahkan sholat. Bagaimana rasanya nanti kita akan rasakan ketika kita sering bermunajat kepada Allah. Maka pertama, kita udah berapa kali kita bilang 3 kiblat yang harus kita hadapi dalam sholat. Pertama, kiblat zahir, jasad kita menghadap ke Ka'bah. Ini kiblat zahir. Kiblat akal, akal kita ini, ilmu kita ini memperhatikan bacaan sholat, gerakan sholat. Berarti itu sudah khusyuk. Yang kedua, kiblat batin. Yang ketiga, mampu memandang Allah. Apanya yang Allah kita pandang? Apalnya kah, asma'nya kah, sifatnya kah, zat, tergantung makomnya masing-masing. Apal Allah itu apa maksudnya? Memandang semua gerakan yang terjadi dalam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Paham maksudnya? Insyaallah. Nganggut. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus.
dalam kata Bismillah ini ada dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seluruh Kalau hal, jari. kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, kita dapat merasakan baik yang sebelumnya, sesudahnya, sampai saat ini. Nah, Ar-Rahman Allah itu sebenarnya untuk siapa? Ar-Rahimnya Allah untuk siapa? Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu diususkan kepada siapa? Apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu hanya sampai di dunia atau sampai akhiratnya? Jadi pertama, jadi Bismillah ini jelaskan sedikit mulai dari fadilahnya. Bismillah ada 4 kalimat. Sebagaimana dalam alam ada 4, ada alam zahir, ada alam batin, ada siang dan malam. Maka man aroda ayyadkhul jannah, man aroda ay la yu'azzabu bizabaniyah falyaqra bismillah. Barang siapa yang tidak mau dihukum dengan malaikat zabaniyah yang jumlahnya 19, maka hendaklah baca bismillah. Nah, karena barang siapa yang membaca bismillah sekali dengan ikhlas, maka haram masuk neraka. Sekali dalam syarah As-Sawi penjelasan. Nah, karena bismillah ini menghapuskan dosa zahir, dosa batin, dosa siang, dosa malam sekali. Bagaimana 2 kali dan seterusnya. Kalau orang kafir yang ucapin Ya. Jadi kemudian yang kedua, nama Allah itu kan Allah, sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahim. Sifat Rahmannya Allah ini berlaku bagi seluruh alam semesta di alam dunia. Baik orang kafir, baik orang beriman, makhluk apapun namanya, dikasih Rahman oleh Allah. Bagaimana Rahmannya? Dikasih makan, dikasih minum, Kaya. dikasih hidup, dikasih sehat, walaupun dia dekat. Sedangkan Rahimnya Allah berlaku di akhir dengan khusus kepada orang-orang beriman. Insyaallah. Nah, ini penjelasan cukup. Kalau mau bahas lebih panjang lagi, tingkatan Bismillah ini. Sehingga ada tafsir Al-Kabir itu 1 ayat itu 1 jilid. Kalau masih 2 jilid boleh. Tafsir Al-Kabir, Razi. Jelaskan Bismillah cepat ihdos ke jilid. Lebih tebal dari semenit kita tebal. Bismillah cepat ihdos. Razi. Jumlahnya 32 jilid. Ada di pondok itu. Khusus membahas Bismillahnya. Ruwate mati manusia itu bikin. Kayaknya belum cukup ngaji baru sekali, semakin hebat. Terus ada lagi pertanyaan. Nah, ayo. Sabar dulu. Jadi tadi kan ada dibahas tentang apa namanya itu masalah kebatinan. Jadi orang yang belajar ilmu kebatinan ini termasuk tentara jajah. Ketikjayaan. Kedikjayaan. Nah, yang mana yang dinamakan kedikjayaan? Apakah dia bisa Terbang. hanya bisa memanggil jin? Sementara dulu kita juga pernah tentang asma-asma itu kan ada istilahnya apa? Ya ada yang bisa terbang, ada yang ini. Apakah itu termasuk daripada akan menjadi pengikut Dajjal gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belajar ketikjayaan ini artinya mengandalkan sandaran hidupnya kepada ketikjayaan. Sehingga maka ini perlu dipahami. Banyak memang ketika saya dipancor dulu, termasuk sama bapak kemarin. Ketika bapak yang kemarin kan hanya ngajar wirid saja. Ketika ditugaskan menjelaskan kepada jamaah bahwa arah daripada wirid ini seperti apa. Jadi walaupun Al-Waqiah dibaca, tapi tujuannya keduniaan jin yang datang. Ayat kursi yang dibaca, tujuannya keduniaan jin yang datang. Maka rubah niatnya, tujuannya Allah, maka Allah yang datang. Maka sesuai dengan Al-Quran, kemudian sesuai dengan hadis, innamal a'malu binniyah, likulli imrin ma nawa. Fa in kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. In kanat hijratuhu lid dunya
imra'at yusiba aw imra'atan yankuha fahijratu ila ma hajar ilaihi. Maka jangan niatkan doa itu hanya untuk rezeki saja, terlalu kecil. Baca wakiyah untuk keduniaan, terlalu kecil. Wirid-wirid untuk sakti, datangkan dunia, bukan seperti itu. Wirid itu fungsinya untuk mendapatkan Allah. Itulah maksudnya kedijayaan. Banyak kita ini wirid untuk sakti lah, untuk bisa terbang lah. Ini makhluk semua. Berarti hemar minal makhluk ilal makhluk. Manintaqala ilal muhal fahwal hemar. Barang siapa yang pindah dari tempat ke tempat maka hemar. Maka bagaimana kita mampu minal ilal kaun minal mukawin, dari makhluk menuju Allah. Kita wirid tujuannya Allah. Kita sholat tujuannya Allah. Kita baca apa saja tujuannya. Jangan tujukan ke dunia. Karena walaupun tidak dimau, itu akan datang. Ini kan banyak salah paham. Sehingga dulu walaupun meskipun wirid tujuannya tidak jelas. Sehingga nanti banyak macam-macam, masa kerasukan, masa macam-macam lain belayu. Karena memang niatnya yang dipandang Allah. Niatnya ini yang jar majrur muta'alliqun bi apa? Jar majrur muta'alliqun bil apa? Apakah dunia kah, kejayaan, sakti? Sehingga nanti ketika dapat kecewa dia. Oh, dia mau menik kecewa, nah wirid itu nih. Apa menik mau? Tapi kalau tujuannya Allah, Allah tidak mungkin mengecewakan kita. Saya pernah baca di Fadilah Amal itu bab mengenai itu tadi. Apakah bagaimana itu nanti larinya? Kan katanya di situ barang siapa yang membaca surah Yasin, ketika dia lapar maka Allah akan kenyangkan. Kemudian barang siapa yang baca surat Yasin dia tersesat jalan, Allah akan tunjukkan. Begitu kan dalam Fadilah. Sehingga seterusnya. Jadi apa yang kita niatkan itu dengan surat Yasin Allah akan apa itu bagaimana anunya? Makanya kan itu bab targhib. Bab targhib untuk memberikan semangat kepada orang yang belum mau beramal. Sebagaimana saya bilang tadi, kalau kita memang nyambung kepada Allah, tanpa semua akan datang. Sampai kata Nabi kan, berilah, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang sekarat. Maka amal itu kan targhib untuk amal. Tapi yang kita belajar ilmu hakikat, sehingga kita bacakan supaya Allah. Nah, supaya Allah. Ini kan Allah dulu. Supaya Allah memberikan. Lalu beda kan tujuannya. Kami supaya ada insan murah rezeki. Ini bukan supaya Allah Mudahkan rezeki. Ini bedanya. Supaya Allah, bukan supaya langsung kependaannya. Supaya Allah. Kalau Allah dari itu semua mudah. Kenapa baca ayat kursi? Supaya Allah mudahkan. Sehingga cuma dibalik saja keyakinannya. Yang selama ini kan begitu. Sehingga dengan fadilah itu, duwe baca Yasin, ada yang bisa baca temeli segala. Kan banyak itu. Karena memang Allah menganjurkan. Tapi di Al-Quran, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang buat amal, baca Al-Quran apa juga tujuannya dunia, maka sedikit pun tidak akan ada bagiannya nanti di akhir. Itu yang kita takutkan. Al-Quran. Man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak lagi ayat yang lain. Tapi nenek. Sehingga walaupun orang kafir sedekah dikasih Allah, tapi di dunia. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain. Ini dulu. Masalah bencana bagi orang beriman kan cuma ujian saja. Terus, bukan ujian, kifarah. Jadi orang yang mati syahid karena bencana, masalah utangnya apakah langsung dikifarahkan, dan masalah bencana tapi azab yang karena tindakan yang berlebihan hingga diazab. Apa bedanya bencana ini sama azab? Jadi kalau azab kita lihat
azab itu hanya diturunkan kepada togut. Togut itu apa artinya? Orang atau panjak nenek hamba Allah yang berlebihan melampaui batas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, togut namanya. Tetapi orang-orang beriman ketika mereka dalam koridor yang beriman masih yakin kepada Allah, karena kalau togut itu udah kafir. Tapi kalau dia masih ada iman kemudian maksiat, inilah yang dikifarah Allah dengan hukum bencana-bencana. Kalau masalah hutang ya urusan lain. Hutang urusan bersama manusia nanti diselesaikan di akhirat dengan amalnya semua. Ada lagi yang lain insyaallah. Jadi maka salah satu ulama baru itu bahwa ketika kita itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar itu bau dari ketika kita itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Nah, ketika seandainya ada seorang hamba itu berbuat zina, sementara caranya di dalam hukum syariat kan harus dia itu direjam cara kifaratnya untuk tebusannya. Apakah bau dosa zina tadi itu kita itu cuman berharap mengibadahkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma istighfar saja, tidak mengikuti apa yang ada di syariat itu. Jadi hukum rajam itu berlaku ketika ada 4 saksi yang melihat kemaluannya turun naik. Nah, 4 orang saksi laki-laki yang melihat dia turun naik kemaluannya. Nah, maka ketika itu berlaku, barulah berlaku hukum rajam. Tapi ketika dia maksiat berzina dalam kamar tidak ada saksi, maka tidak bisa dilaksanakan hukum rajam. Tadi jelas jamaah. Jelas. Maka tunggu dulu. Maka ketika terjadi seperti itu, nah dia ada kesempatan istighfar kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Karena kalaupun diterapkan hukum rajam, persyaratannya belum cukup. Ampure Ustaz berpikir turun naik. Saya rasa jarang terjadi murdiat. Ya, sampai dalam hukum fikih, kalau kita lihat laki-laki dan perempuan dalam satu selimut, tidak boleh langsung dituduh dia berzina. Berselimut, karena belum zaman tamu dengan kan. Saking ketatnya namanya hukum fikih. Ketatnya tidak segampang itu. Kalau dia menyaksikan langsung menuduh orang tanpa alat bukti yang kuat, maka orang menuduh tadi dicambuk 80 kali. Kita belum Ustaz. Nah, Sekali, insyaallah ini Bapak no. Karena kita ini kemarin COVID kan, pernah dihimbau tidak Jumatan. Ada satu orang bisa lah atau orang tua di dalam kampung itu mengatakan begini, hablum minallah, hablum minannas. Jadi beliau bilang, jadi kita ini harus ikut juga pemerintah. Artinya untuk menjaga hablum minannas. Kemudian ya betul, tidak Jumatan 2 kali. Kemudian ketiga Jumatan, begitu kan? Nanti kemudian diterangkan lagi ke masyarakat, kita ini hablum minallah, hablum minannas. Jadi baik kepada Allah, baik kepada manusia. Apakah tepat cara mentafsirkan itu ayat? Mentafsirkan itu ayat? ya tidak salah. Cuman sekarang ini kita mukroh istilahnya, kita dalam keadaan dipaksa karena lagu enggak pada sampai rekaman sampai salah lagu sampai yang tua. Jadi memang sekarang ini orang-orang beriman dalam keadaan tertekan, dipaksa. Paham
paham maksud dipaksa, kita tidak berdosa memang karena kita dipaksa diancam. Karena memang kita tidak bisa melawan. Yang melawan yang mempenjara, yang dia melawan. Jadi kita tidak yang berdosa semua yang mereka mengganggu kebijakan. Nah, lawan berbicara apa masih diterekam bicara. Ada itu rekaman tuh ya. Masih, wah. Mau dimatikan aja. Sudah ada. Berarti enggak itu. Ya, bukan seperti itu. Jadi soalnya sekarang kan sudah saya bilang zaman Dajjal. Apa yang dinyata dilihat bukan sebenarnya. Ia mensuruh terbuka mata batin supaya bisa melihat kebenaran yang nyata. Tapi kan kemarin bilang zaman akhir zaman ini kan ada yang iman, yang tidak ada munafik, ada yang munafik tidak ada iman. Nah itu dia. Makanya ini barang penjelasan terekam. Ya. Jadi, karena bahaya risikonya kalau kita jelaskan secara terang-terangan salah selapuan barang jemaah luar ini. Nah, karena memang paham sudah maksudnya kan? Karena kita dalam dikuasai Dajjal. Dan antek-anteknya Berarti tetap sangka baik saja. Sangka baik kepada Allah. Kita dalam keadaan nanti kita muzakarah khusus kalau bab ini jangan direkam. Karena apa? Ketika kita memang direkam berarti sama saja menyerahkan diri pada Fir'aun. Nah, barang ini dia kirim tengah situ, belo ceritanya. Insyaallah. Subhanallah. Insyaallah kawan-kawan ada sesi di balik layar insyaallah. Bagi yang menangkap waktunya. YouTube.